Dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Dan kita akan langsung bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi Pray. Selamat sore, Mevri. Ini vonis 3,5 tahun penjara, artinya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum 7 tahun penjara. Pandangan Anda seperti apa? Apakah sudah menebak bahwa vonisnya akan lebih rendah dari tuntutan JPU? Saya justru termasuk yang kaget sebenarnya ketika mendengarkan vonis hakim hari ini terhadap Hasto yang 3,6 tahun ya. Karena kalau kita membaca tuntutan jaksa sebelumnya itu kan relatif cukup berat, 7 tahun lah, hampir sama dengan tuntutan yang dialamatkan kepada Tom Lembong ya. Tapi inilah yang kemudian menjadi ramai sebenarnya bahwa tuntutan ini relatif agak ringan jika dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan sebelumnya yang memang relatif cukup memberatkan Hasto. Apalagi misalnya sebelumnya juga misalnya Hasto itu disebut terlibat dalam proses perintangan terkait dengan proses Harun Masihu. Bahkan juga disebut terlibat dalam terkait dengan proses penyuapannya. Inilah yang saya kira saya termasuk yang kaget sebenarnya. Ini masuk dalam kategori ringan dari 7 tahun, tapi vonis hakim cuma sebatas 3,6 tahun. 3,6 bulan, 3 tahun 6 bulan. Betul. Itulah yang saya kira akan selalu memunculkan bahwa apakah persoalan Hasto ini apakah murni persoalan hukum ataukah persoalan politik. Ini yang saya kira per hari ini semakin tebal perdebatan itu. Karena banyak yang sejak awal menduga bahwa persoalan ini sangat kentara nuansa politisnya dibandingkan dengan persoalan-persoalan hukum. Dan bahkan kalau kita lihat misalnya para pendukung Hasto itu mengamplifikasi secara satu persatu yang mengatakan bahwa kebenaran secara perlahan sudah menunjukkan kebenarannya ketika Hasto misalnya disebut tidak terbukti melakukan perintangan. Ini yang kemudian menurut saya menjadi ramai putusan ini. Pastinya terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan ya kasus ini memang murni hukum dan investigasi terkait dengan proses Harun Masihu, tapi banyak yang mengatakan nuansa politisnya sangat tebal, apalagi misalnya dikait-kaitkan dengan sikap kritis Hasto ya terkait dengan sejumlah kebijakan-kebijakan di masa-masa yang akan datang. Baik, di sisi lain ini juga senada dengan apa yang disampaikan Hasto ya saat membacakan pledoinya. Dirinya bahkan dengan lantang menyebut kasus hukum yang ia alami saat ini itu berkaitan dengan salah satunya pemecatan terhadap keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan melihat kondisi seperti itu, tapi kita lihat putusannya hari ini. Majelis Hakim menyatakan bahwa benar Hasto memberi suap kepada mantan Komisioner KPU, tapi di sisi lain ini Mas Adi Pray disebutkan juga dalam putusan bahwa tadi yang Mas Adi Pray sebutkan tidak merintangi penyidikan. Ini jadi maksudnya seperti apa? Bukankah memberi suap dan juga perintangan penyidikan bisa dikatakan satu kejadian atau satu rangkaian kegiatan atau seperti apa sebenarnya menurut pandangan Mas Adi Pray? Kalau mau jujur sebenarnya putusan hakim hari ini itu kan relatif cukup membingungkan. Terutama kepada masyarakat secara umum yang tidak terlampau ngerti politik dan tidak terlampau ngerti hukum. Satu sisi disebutkan sebelumnya Hasto terlibat perintangan. Tapi dalam putusan hari ini disebutkan tidak terlibat dalam perintangan dan vonisnya 3 tahun 6 bulan. Itu yang kemudian membuat orang itu bingung. Seperti halnya dalam kasus Tom Lembong, kan tidak ada indikasi misalnya Tom Lembong itu mendapatkan aliran dana, tapi vonisnya cukup besar. Artinya apa? Kalau orang awam tidak ngerti hukum dan tidak ngerti politik tingkat tinggi, kira-kira begitu, agak rumit sebenarnya memahami bagaimana putusan-putusan yang selalu muncul di pengadilan. Tapi bagi saya, overall ini sudah menjadi fakta politik, ini sudah menjadi fakta hukum, bahwa Hasto hari ini ditetapkan dengan putusan hakim 3 tahun 6 bulan, terkait dengan kasus Harun Masihu. Sekalipun Hasto itu disebutkan tidak terlibat dalam kasus perintangan penyidikan. Ini yang saya kira bagi banyak orang cukup paradoks ya. Satu sisi tidak ada bukti yang kemudian menunjukkan Hasto terlibat dalam kasus perintangan, tapi vonisnya 3 tahun 6 bulan. Ini yang saya kira akan memancing perdebatan ke depan yang cukup panjang, terutama akan semakin mengamplifikasi bahwa persoalan Hasto ini sebenarnya adalah nuansa politiknya itu dianggap jauh lebih kuat dibandingkan dengan nuansa hukumnya.
Karena Mhm. sejak awal kasus Hasto ini, perdebatan apakah ini murni persoalan hukum, apakah persoalan politik, itu kuat hingga saat ini, argumennya sama-sama kuat. Mhm. Oleh karena itu, fakta hukumnya per hari ini itu akan semakin mempertebal bahwa di masa-masa yang akan datang akan muncul narasi-narasi politik bahwa ini tidak murni persoalan hukum karena tidak ada fakta yang memberatkan Hasto terlibat dalam proses perintangan yang terkait dengan Harun Masihu, tapi divonis dengan hukuman 3,6 bulan. Tapi kan kita juga tahu Ya. KPK pastinya punya bukti, punya alat yang kemudian bisa dijadikan sebagai guide, sebagai alat ya untuk melihat bahwa ini juga ada persoalan-persoalan hukum yang sebenarnya memang juga bisa sangat layak disebut sebagai persoalan hukum. Di antara dua distingsi ini sekali lagi publik terbelah. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang pro dan ada yang kontra. Di situ sebenarnya konteksnya Mevri. Baik, Mas Adi Pray, lagi-lagi kita coba kaitkan dengan pledoi yang tadi saya sempat sebutkan ya. Saat pembacaan pledoi, Hasto ini menyebutkan bahwa kasus yang menjerat dirinya berkali-kali ia nyatakan lantang, salah satunya ketika ia bersikap keras terhadap keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, termasuk soal pemecatan Jokowi dan juga keluarga dari PDI Perjuangan. Pertanyaan besarnya, lagi-lagi melihat vonis yang ada, perjalanan kasus hukum yang dialami oleh Sekjen PDI Perjuangan ini, lebih kental mana berarti? Benarkah ini politisasi lewat jalur hukum atau penegakan hukum yang memang sudah seharusnya vonis ini dijatuhkan kepada seorang Hasto atas konsekuensi tindakan yang ia lakukan? Ya sebenarnya agak rumit ya untuk memetakan apakah nuansa politiknya jauh lebih kuat dibandingkan nuansa hukumnya atau nuansa hukumnya jauh dianggap lebih kuat Mhm. dibandingkan persoalan politiknya. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya kan sebenarnya terkait dengan Harun Masihu itu kan proses peradilannya juga panjang. Mhm. Bahkan kalau kita mendengarkan argumen-argumen dari kuasa hukumnya Hasto, kan saksi-saksi sebelumnya sebelum ditetapkan sebagai tersangka banyak sekali yang sudah dipanggil, dijadikan sebagai saksi dan tidak ada indikasi keterlibatan Hasto di situ. Mhm. Baru di era KPK yang saat inilah ketika Hasto dipanggil, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sempat dituntut 7 tahun dan per hari ini divonis, itu kan mempertebal bagaimana argumen politis dari kubu Hasto itu kan diperkuat bahwa ada sesuatu yang dianggap tidak layak dalam persoalan ini. Tapi kan bangunan-bangunan yang dibangun oleh argumen KPK dalam banyak hal juga kan cukup rasional. Bahwa Mhm. mereka katanya punya alat bukti yang bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ada keterlibatan yang kemudian bisa ditelisik terkait dengan Harun Masihu yang kemudian mengarah kepada Hasto. Oleh karena itu bagi saya, Mevri, melihat ini semua, ini murni bukan hanya persoalan hukum yang sudah ditetapkan ya, tapi pasti akan membelah bagaimana perspektif publik, tergantung bagaimana posisi politiknya. Kalau posisi politiknya hari ini bersama di barisan Hasto, pasti akan menganggap ini adalah persoalan politik jauh lebih ketara, ada kriminalisasi terhadap Hasto, tapi pada saat yang bersamaan kalau berada di posisi KPK, pasti akan mendukung apapun yang sudah diputuskan oleh KPK, Hasto dinilai terlibat dan punya persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum. Yang menjadi rumit bagi masyarakat secara umum, orang awam adalah Hasto disebut tidak terlibat dalam merintangi persoalan Harun Masihu, tapi kemudian divonis 3 tahun 6 bulan. Ini yang saya kira tidak mudah untuk dicerna Mhm. dengan logika ya kebanyakan masyarakat lah yang tidak terlampau memahami hukum secara hitam dan putih. Baik, ini juga menjadi pertanyaan besar seperti yang tadi Mas sebutkan, bahwa lagi-lagi banyak pihak yang menilai bahwa ini satu rangkaian peristiwa begitu ya dari proses penyuapan yang masuk bagian juga dalam perintangan penyidikan. Tapi yang tadi sudah dijabarkan, kita mau coba bergeser sedikit. Bagaimana kemudian statusnya hingga saat ini Hasto Kristianto merupakan Sekjen PDI Perjuangan. Artinya usai jatuhkan vonis 3 tahun 6 bulan penjara, akan seperti apa ke depannya status Hasto Kristianto dan masa depan? Apa implikasinya bagi PDI Perjuangan atas vonis yang sudah dijatuhkan pada Hasto? Ya kalau mau jujur sebenarnya secara prinsip posisi Hasto di PDIP Perjuangan itu cukup powerful dan cukup luar biasa. Itu terbukti setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada pergantian apapun terkait dengan posisi Hasto di PDIP. Itu menegaskan bahwa persoalan Hasto itu adalah persoalan PDIP. Persoalan Hasto
itu adalah persoalan institusional PDIP secara keseluruhan. Makanya tidak ada upaya-upaya ataupun untuk mengganti posisi Hasto sebagai sekjen. Artinya ketika Hasto ditetapkan sebagai tersangka sekalipun oleh KPK, bagi PDIP Hasto itu adalah PDIP dan PDIP adalah Hasto. Makanya dalam berbagai kesempatan politik kita bisa menyaksikan bagaimana elit-elit PDIP selalu bersama dengan Hasto memberikan dukungan secara moral untuk tegak bahwa ini bukan persoalan hukum, tapi lebih pada persoalan politik. Saya menduga persoalan Hasto itu masih cukup kondusif ya sebelum dilaksanakan Kongres PDIP. Tapi kalau betul Kongres PDIP itu misalnya bulan depan atau di bulan-bulan yang akan datang, ya bukan tidak mungkin posisi Hasto itu akan tergantikan. Karena sudah mulai muncul kan nama-nama yang diproyeksikan akan mengganti Hasto. Tapi bukan karena Hasto itu ada indikasi persoalan hukum, tapi karena memang Hasto itu sudah 2 periode menjadi sekjen PDIP, waktunya untuk diganti. Artinya tanpa ada persoalan hukum sekalipun, bahwa Hasto akan ada kecenderungan diganti sebagai sekjen itu cukup kuat. Karena memang belum ada sejarahnya di PDIP, ada sekjen 2 periode berturut-turut kecuali Pak Hasto. Apalagi momentumnya Hasto divonis 3 tahun 6 bulan, ini bisa jadi menjadi momentum sebenarnya bagi PDIP bahwa sekjennya akan muncul orang-orang baru yang dianggap menjadi nahkoda untuk mengorkestrasi bagian penting dalam bagaimana proses politik yang ada di PDIP di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ sebenarnya. Baik, Mas Adi Pray, terakhir dampak vonis ini kepada peta politik PDI Perjuangan akan seperti apa? Termasuk diantaranya kaitannya dengan partai politik lain dan juga hubungannya dengan pemerintah dan juga posisi PDI Perjuangan. Ya saya kira kalau mau jujur sebenarnya hubungan politik PDIP dengan pemerintah, PDIP dengan Gerindra dan partai-partai yang lain itu baik-baik saja. Dulu memang sempat muncul spekulasi. Misalnya PDIP marah dengan vonis Hasto. PDIP marah karena Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kan kita melihat begitu banyak kan praktek-praktek politik, momentum politik yang menunjukkan kemesraan dan kehangatan antara PDIP dengan Gerindra, antara PDIP dengan pemerintah. Bahkan beberapa waktu yang lalu PDIP itu dengan Gerindra dianggap kakak adik loh. Itu kan menunjukkan bahwa Hasto persoalannya itu tidak ada kaitannya hubungan dengan pemerintah. Clear, seclear-clearnya saya menduga ketika ada vonis hakim hari ini sudah dijatuhkan oleh KPK, hubungan PDIP dengan Gerindra dan pemerintah itu baik-baik saja dan tidak ada persoalan-persoalan apapun yang cukup serius. Yang menjadi persoalan sebenarnya bagi Hasto dan PDIP adalah hubungan politiknya dengan keluarga yang ada di Solo. Saya kira di situ saja sebenarnya, Neti. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno atas informasi yang sudah diberikan kepada kami. Kita tadi baru membahas bagaimana kemudian implikasinya dari vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kasus yang disebutkan oleh Majelis Hakim ini bersalah memberi suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu. Namun tadi yang menarik adalah ketika Majelis Hakim menyatakan bahwa Hasto ternyata tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan. Tanda tanya besar apakah ini memang benar-benar politisasi hukum atau penegakan hukum. Tapi yang pasti kita harus hormati vonis hakim terhadap Hasto Kristianto. Terima kasih banyak atas informasi yang diberikan kepada kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Sehat selalu Mas.